Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan. Ternyata ya si Menpora ini ya Deto ya katanya begitu kan ya. Ada uang begitu kan ya dari saksi ini begitu mengatakan uang 27 miliar ke Menpora Deto untuk menyelesaikan kasus BTS. Bayangkan begitu kan. Kalau pada akhirnya menteri ini saling sogok menyogok seperti ini gimana begitu kan ya. Uang itu 27 miliar loh ya dikembalikan memang begitu kan. Tapi bukan berarti walaupun dikembalikan kasusnya tidak ada dan tidak dipenjara begitu kan. Dengan sudah niat seperti itu sebenarnya sudah melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Walaupun ringan hukumannya, tapi ini kan menjadi hukum bagi kita bahwa ya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar diterapkan hari ini begitu kan. Jangan ada kemudian kalau ada korupsi lalu kemudian dikembalikan, gimana letak logikanya begitu ya. Jelas di situ tetap dinamakan korupsi begitu kan ya. Tetapi mungkin dengan adanya keringanan di situ mereka begitu ya untuk melakukan apa namanya di penjara begitu mungkin bisa saja seperti itu begitu ya. Kalau Anies menjadi presiden ya selesai mereka begitu kan ya. Karena di era Anies Baswedan nanti kalau menjadi presiden kekuatan hukum di situ akan menjadi kekuatan yang independen di situ begitu. Siapapun tidak bisa begitu ya. Kita tunggu saja begitu kan ya. Ya pada hakikatnya ya kalau menerima uang dikembalikan lah kira-kira seperti itu begitu ya. Dan bahkan diproses secara hukum begitu ya. Padahal baru punya Menteri Pemuda dan beneran muda. Hubungan Menpora sama telekomunikasi apa? Masih nggak masuk ya Fikri di luar Nurul ya katanya begitu. Ya inilah pada hakikatnya kalau tidak tahu dalam dunia politik begitu kan ya. Nggak masuk akal karena Anda rakyat jelata. Di atas nggak ada track record IT aja bisa jadi ya Menteri Komunikasi dan Informatika. Di langit sana sudah tidak perlu keahlian A untuk memegang posisi A. Cukup kenalan orang langit dan punya duit Anda bisa mengatur sistem. Benar juga di satu mereka begitu. Tergantung mereka. Kalau dia punya orang dalam ya kira-kira seperti itulah begitu bahasanya begitu kan ya. Bahasa kasarnya di bangsa kita kalau ada orang dalam begitu kan ya. Mau calon apapun begitu gampang begitu. Jangankan bodoh, pinter apapun begitu kan. Sebodoh apapun kita. Kalau punya orang dalam, itu gampang. Pasti lolos mereka begitu kan. Kira-kira seperti itulah bahasa kasarnya mereka begitu kan. Ini negara apa kok begitu kan. Potensi-potensi orang yang cerdas sudah dipinggirkan di situ begitu kan ya. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan orang-orang yang tidak berpunya pengalaman di dalamnya. Yang kemudian karena ada orang dalam, maka dia bisa masuk begitu kan. Ya siapapun begitu kan ya. Maaf awam nggak paham BTS ya kalau ada sangkut pautnya ke Menpora kaitannya di mana bingung ya katanya begitu. Jadi apakah mungkin uang yang dikembalikan itukah begitu? Dari dulu di sidang korupsi sering disampaikan uang korupsi disalurkan bahkan ya diminta katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ketika melihat dari potensi ini saya rasa banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi kalau memang ada tindak pidana korupsi kepada siapapun begitu kan ya, itu harus ditindak seadil-adilnya. Jangan lagi kemudian hukum itu dijadikan sebagai alat begitu kan ya, tajam ke bawah tumpul ke atas begitu kan. Karena banyak orang-orang yang kemudian ya melakukan seperti ini, hukum ya dibeli sana sini begitu. Pada akhirnya kalau memang ini terbukti ya silahkan begitu kan. Ya kita tidak harus menunggu bahwa ini karena dari siapa atau siapa begitu kan. Kalau memang menjadi posisinya sudah korupsi atau suap menyuap silahkan proses secara hukum begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa potensi ini begitu kan ya di BTS ini tidak aja sendirian 8 triliun begitu kan. Pasti bagi-bagi mereka begitu kan ya. Sayang seribu sayang kalau hal seperti itu dilakukan begitu ya. Bahkan ini ya saksi mengatakan uang ya uang 27 miliar ke Menpora Deto untuk menyelesaikan kasus BTS-nya ya. Bahkan ya Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan mengungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Deto Aritejo menerima uang sebesar 27 miliar ya untuk membantu menyelesaikan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kejaksaan Agung ya.
Bahkan hal itu disampaikan Irwan saat menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan di pengadilan ya tindak pidana korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Bahkan ya tadi saudara mengatakan di Jalan Denpasar ya sempat bertemu dengan bersalaman walaupun saudara tidak sempat berkomunikasi ya. Buka Hakim anggota Rianto Adam Ponto ya. Kita lihat saja begitu. Bagaimana reaksi dan percakapan mereka begitu kan. Kita tunggu saja analisis sebelumnya begitu ya. Jadi ingat bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya. Kalau sudah saksi mengatakan seperti itu, apakah penegak hukum tidak akan percaya begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Artinya selama ini apa? Selama ini bahwa yang dilakukan mungkin Deto mungkin ya bisa saja memainkan itu lalu uangnya dikembalikan di situ begitu kan. Tapi bukan seperti itu begitu kan. Bagaimana mekanisme di dalamnya? Kalau memang dia tidak melakukan korupsi ya silakan diproses secara hukum. Kan begitu logikanya begitu kan. Lalu kemudian ya dengan adanya hukum ini begitu kan menjadi cikal bakal bahwa wah hukum yang ada di Indonesia benar-benar diterapkan kan begitu logikanya. Ya, bagaimana Pak Jokowi sekarang kok seolah-olah menang begitu kan ya? Ya, seharusnya kan melihat dari potensi ini kan terlibat di dalamnya silahkan proses secara hukum kan begitu ya. Ini ya jawab Irwan, ciri-ciri orang apakah tinggi besar lanjut Hakim. Tinggi besar kata Irwan. Apakah Deto itu Menpora sekarang? Tanya Hakim menegaskan. Ya, iya jawaban Irwan ya, benar. Harus jelas kepentingan apa dia ya dengan masalah BTS 27 miliar. Lanjut Hakim ya. Untuk menyelesaikan kasus yang mulia, ungkap Hakim. Ini kata-katanya loh begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan saat dikonfirmasi Hakim perihal uang tersebut menutup kasus BTS 4G, Irwan mengaku tidak tahu detail, hanya tahu ya uang dimaksud untuk menyelesaikan kasus. Itu kan saudara dari awal sudah menjelaskan ya tadi ada Wawan, ada Ewat ya, Hutahian bahkan sudah menerima uang. Kemudian kasus berlanjut mereka sudah menerima uang ya. Ewat katanya orang parpol juga katanya begitu ya. Saya kurang tahu ya, aku Irwan ya. Bahkan saudara nggak tahu yang berjanji untuk menyelesaikan kasus ini pada tahap penyelidikan. Tanya Hakim ya. Betul jawab Irwan. Mana yang duluan menyerahkan uang kepada Dito dengan Iwat, cecar Hakim ya. Iwat yang mulia tenang dia. Karena nggak berhasil Ewat begitu kan ya. Kemudian masuk lagi Dito, lanjut Hakim. Windu Aji Sutanto Wiswasta yang mulia ya kata Irwan. Windu tadi berapa? Lanjut Hakim ya. Sekitar 60-an miliar ya ungkap Irwan. Bahkan gak berhasil juga tanya Hakim. Nggak berhasil ucapannya Irwan ya. Dalam kesempatan ini Irwan mengaku tidak mengetahui kaitan antara uang 27 miliar tersebut dengan yang telah dikembalikan ke Jagung. Kemudian uang 27 miliar itu yang saudara serahkan ke penyidik kejaksaan konfirmasi ya Hakim. Saya tidak tahu pasti kaitannya yang mulia karena saya sedang dalam tahanan ya terang Irwan. Karena sama yang diserahkan ke Jagung 27 miliar sampai hari ini katanya itu ya uang saudara apakah benar ya lanjut Hakim. Jadi dari awal saya diperiksa lalu di dalamnya saya minta lewat pengacara untuk kata Irwan yang langsung dipotong Hakim. Enggak. Pertanyaan saya apakah uang 27 miliar benar sebagaimana pernyataan penasihat hukum saudara itu uang saudara yang disampaikan ke Kejaksaan Agung ya? Tanya Hakim menegaskan itu. Irwan mengatakan uang 27 miliar yang diserahkan ke Jagung tersebut merupakan bantuan ya untuk pengembalian kerugian negara. Uang tersebut diserahkan ke tim penasihat hukum Irwan lewat seseorang yang bernama Suryo. Suryo ada hubungan dengan Tito, tanya Hakim. Saya tidak tahu yang mulia, mungkin pengacara saya lebih tahu, pungkasnya ya. Ya, dengan adanya ini banyak begitu kan. Ini dari kutipan JNN telah menghubungi Menpora Dito Aritejo untuk meminta tanggapan atas pengakuan Irwan. Namun Dito belum merespon upaya komunikasi yang telah dilakukan hingga berita ini disampaikan. Apa yang lakukan ini? Menpora Dito klaim tak terima uang itu ya. Menpora ya Dito sempat mengaku tidak tahu tentang kabar pengembalian uang 27 miliar dalam kasus korupsi proyek Menara BTS. Dito sempat diperiksa Kejaksaan Agung ya tentang dugaan penerima uang 27 miliar itu. Saya nggak tahu kata Dito begitu ya. Dito memahami sejak awal dirinya sudah dikaitkan dengan kasus tersebut, namun ia menyampaikan telah menempuh proses hukum. Dia sudah menandatangi Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi tuduhan yang nyasarnya dirinya. Dito membantah memberikan uang dalam kasus BTS itu begitu. Wow.
Lalu kemudian uangnya dari siapa begitu kan? Kan sayangnya kan Irwan yang tahu begitu kan. Inilah ya yang secara hukum begitu. Kalau memang ada hukum di situ begitu kan, ada pelanggaran di situ begitu, ada kasus hukum di situ begitu. Ya periksa siapapun begitu kan. Ya karena Dito berkali-kali sudah mengklarifikasi Kejagung begitu kan ya di satu sisi begitu. Dan ini menjadi misterius begitu kan uang 27 miliar ini begitu. Saya yakin dan saya yakinnya proses ini akan menjadi sangat panjang karena masih belum menemukan titik temu di situ. Kerugiannya negara 8 triliun, tidak mungkin Sejoni G Pelate ya dihabiskan Sejoni G Pelate begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.